Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 276 Tuan Muda Aneh. Doni tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Meskipun Ricky Mo sudah mengulanginya 2 kali, Doni masih merasa bahwa ini hanyalah ilusi pendengarannya saja. Tuan Muda. Petik 2. Dia ingin memastikannya sekali lagi, tapi Ricky Mo mengangkat tangannya sedikit yang berarti supaya dia jangan berbicara lagi. Doni membeku untuk sejenak, berbalik dan berjalan keluar. Sebelumnya James Gu dan Lucy Sen pergi karena tidak senang, begitu dia kembali, dia melihat Doni keluar dari kantor Ricky Mo. Dia mempercepat langkah dan menghampiri Doni. Kenapa? Apakah sudah menemukan Amanda? Doni mengernyitkan keningnya dan mengangguk, sudah ditemukan. Ketika James Gu melihat Doni mengernyitkan keningnya dan terlihat cemas, dia bertanya dengan bingung, "Hah, Amanda sudah ditemukan, apakah Ricky tidak menyuruh kalian pergi membawanya pulang? Atau dia sendiri yang akan pergi membawanya pulang?" Doni menggelengkan kepala, "Bukan semuanya, Tuan Muda." Petik 2. Setelah terdiam sejenak, Doni memikirkan sebuah kata untuk menggambarkan Ricky Mo. "Aku rasa Tuan Muda sedikit aneh." "Aneh?" James Gu mendengus. "Tuan Muda bukan hanya tidak menyuruh kami pergi membawa Nyonya pulang, dia sendiri juga tidak berencana untuk menjemputnya, dia hanya mengatakan supaya kami tidak membuatnya takut." Ketika James Gu mendengar ini, reaksinya juga tidak lebih baik dari Doni. Dia membeku sebentar dan bertanya, "Ada apa dengannya?" Doni menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia sudah lama ikut dengan Ricky Mo, dia setidaknya bisa menebak sedikit tentang apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo. Hanya saja kali ini, Doni tidak memiliki petunjuk sama sekali, dia merasa tidak bisa menebak pikiran Ricky Mo sama sekali. James Gu juga memiliki pikiran yang sama dengannya. Meskipun Amanda Mu sudah pindah dari hotel, tetapi dia masih tidak menganggapnya serius. Malam hari dia tinggal di tempat penginapan warga. Paginya dia berdandan sedikit, dia diam-diam pergi ke kafe di seberang hotel dan memilih sebuah posisi dekat jendela, memesan segelas jus dan duduk berjam-jam di sana. Tujuannya melakukan ini sangat sederhana, yaitu dia ingin melihat kapan orang-orang Ricky Mo menemukan hotelnya. Dia pikir, berdasarkan kemampuan Ricky Mo maka pada hari berikutnya Ricky Mo pasti bisa menemukan hotel yang dipesannya. Namun, dia sudah 2-3 hari berada di kafe ini, sampai kamar yang dia pesan berakhir secara otomatis, dia juga tidak melihat orang-orang Ricky Mo. Mungkinkah orang-orang Ricky Mo tidak menemukan tempat ini? Tetapi begitu pikiran ini muncul, dia sendiri langsung membantahnya. Tidak mungkin, Ricky Mo bisa menyembunyikan kemampuannya selama bertahun-tahun, tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan ini. Dia mengaduk jus yang ada di depannya, hatinya merasa sedikit gelisah. Seharusnya dia merasa bahagia, Ricky Mo tidak mencarinya di sini, tapi hatinya tidak merasa senang. Sebaliknya dia merasa agak kehilangan. Apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tommy Sen? Namun, ini masih belum 1 atau 2 tahun, apakah Ricky Mo sudah malas untuk mencarinya? Amanda Mu mengatupkan bibirnya, dia melepas wig dan topi yang digunakan untuk menyembunyikan dirinya, dia berjalan keluar dengan terang-terangan seperti ini. Dia sengaja berjalan di sekitar pintu hotel, kemudian dia pulang ke penginapan. Setelah makan bersama pemilik rumah, Amanda Mu kembali ke kamar. Setelah membuka laptop dan masuk ke kotak email, dia menerima dokumen kontrak elektronik yang dikirim oleh Emeline Kin. Dia melihatnya sekilas dan setelah dia menemukan tidak ada masalah maka dia membalas sebuah email kepada Emeline Kin. Amanda Mu tidak yakin apakah Ricky Mo benar-benar terlalu malas untuk mencarinya, jadi keesokan paginya, dia membeli sebuah tiket untuk pergi ke kota lain dan meninggalkan Sydney. Setelah meninggalkan Sydney, dia menelepon untuk bertanya kepada pasangan suami istri tua itu dan bertanya apakah ada orang dari negara Z yang pergi mencarinya. Tapi jawaban dari pasangan tua itu adalah tidak. Apakah Ricky Mo benar-benar tidak berencana untuk mencarinya? Waktu sebulan berlalu dengan cepat.
Kontrak kertas yang dia tanda tangani dengan Emeline Kin semuanya dikirim menggunakan surat kilat lintas batas, tidak ada seorang pun orang Ricky Mo yang mencarinya. Anak-anak yang tidak dicintai selalu dewasa sebelum waktunya, sehingga sebagian besar waktu dia tetap bisa tenang dan sadar. Pada saat ini, Amanda Mu mengetahui dengan jelas bahwa Ricky Mo tidak berencana mencarinya lagi. Karena Ricky Mo tidak mencarinya lagi maka dia tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah dia mendaftar nomor baru, dia menghubungi Lucy Sen lagi. Kemudian, dia kembali ke Sydney lagi, dia menyewa sebuah rumah di tepi laut dan tinggal di sana. Dia pernah berpikir untuk kembali ke kota J. Tetapi ketika memikirkannya bahwa dia sudah bersusah payah keluar maka dia tidak bisa kembali seperti ini. Selain itu, bahkan jika dia kembali ke kota J, apakah ada sesuatu yang layak dirindukan di sana? Dan hatinya selalu ada firasat yang sulit dijelaskan, dia merasa bahwa Ricky Mo tidak akan begitu mudah melepaskannya. Dia mungkin tidak mencarinya sekarang, tapi ini tidak berarti ketika anaknya sudah dilahirkan, Ricky Mo tidak akan datang membawa anaknya. Setelah dipikir-pikir, lebih baik tinggal di Sydney. Emeline Kin sangat menyukai naskah Amanda Mu, dia sering membahas naskah melalui panggilan video dengan Amanda Mu. Lagi pula, naskah ditulis oleh orang melalui imajinasi. Selalu ada beberapa tempat yang tidak dapat dipikirkan secara logis dan realistis. Jika ingin dijadikan sebuah drama online dan dilihat oleh orang banyak maka harus melewati audit siaran dan akal sehat. Naskahnya harus direvisi terus-menerus, ketika akhirnya selesai semuanya, sekarang sudah masuk bulan April. Sedangkan waktu perkiraan persalinan Amanda Mu adalah bulan Juli. Ini adalah bab terakhir, kamu lihat sebentar, jika tidak ada masalah, maka ini akan selesai, selanjutnya aku akan bersantai dengan kandunganku. Amanda Mu berkata kemudian menekan tombol kirim dan mengirim isi bab terakhir ke Emeline Kin. Kemudian, dia meregangkan lehernya, menyentuh perutnya yang membesar seperti bola karena sudah terbiasa. Emeline Kin melihat perut Amanda Mu di video dan ragu untuk sementara waktu dan bertanya, apakah kamu berencana melahirkan di luar negeri? Ya, Amanda Mu mengangguk. Dalam beberapa bulan ini, dia sering mendiskusikan naskah bersama Emeline Kin, jika ada yang tidak sesuai maka mereka sering bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah. Namun, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Emeline Kin bertanya padanya, apakah Ricky Mo pernah menemuimu? Amanda Mu membeku sebentar dan berkata, tidak. Kalian. Petik 2. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu, aku merasa sedikit lelah, hubungi aku lagi jika ada masalah. Amanda Mu tidak menunggunya selesai berbicara dan langsung menutup teleponnya. Setelah menutup panggilan videonya, Amanda Mu termenung sebentar di meja kerja, kemudian dia membuka browser dan mengetik kata, Ricky Mo. Dia mengklik tombol pencarian, halamannya langsung keluar, tatapan Amanda Mu jatuh pada kata-kata kecil yang kurang menonjol di bagian atas halaman. Menemukan sekitar 14.700.000 hasil terkait hasil pencarian Anda. Berikut adalah data pribadi, Ricky Mo. Di bawahnya lagi adalah, berita terbaru terkait, Ricky Mo. Setiap hasil pencarian terkait dengan Ricky Mo. Ada yang membicarakan tentang dirinya, ada juga yang membicarakan tentang keluarga Mo. Ricky Mo mengambil alih perusahaan Mo, karena dia punya topik hangat, begitu ada masalah kecil, maka dia akan dijadikan berita oleh semua media. Jika dia ingin mengetahui situasi Ricky Mo saat ini maka ini mudah sekali. Bersambung. Titik.